Film drama musikal Indonesia yang jadi penutup 2021. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai review Backstage. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Robert Roni selaku produser yang punya ide cerita sejak mendengar Sissy Priscillia berkaraoke bersama, kemudian mereka berpikir untuk membuat film drama musikal dan diajaklah adik dari Sissy Priscillia yang cukup fenomenal sebagai Milea Vanessa Priscillia. Duo kakak beradik Sasa dan Sissy yang beradu peran menjadi kakak adik yang berjuang mengadu nasib dengan bakat mereka masing-masing. Elsa sejak lama ingin menjadi aktris, berkali-kali casting tetap gagal. Sedangkan Sandra, kakak dari Elsa, memiliki bakat bernyanyi yang oke, tapi tidak memiliki penampilan yang sesempurna adiknya Elsa. Suatu saat, agensi yang dipimpin oleh Dewo, diperankan oleh Ferdi Sulaiman, buka audisi untuk talenta-talenta baru. Elsa dan Sandra kemudian bikin demo lagu dengan format video, di mana Elsa berakting dan Sandra mengisi vokalnya. Setelah agensi tertarik dengan Elsa dan Sandra, kemudian mereka bertemu. Tapi sayangnya secara talenta mereka tidak memenuhi kualifikasi standar untuk agensi itu. Dan sebenarnya mereka juga menipu dari hasil video yang bukan merupakan suara asli dari Elsa. Ketika ekspektasi tidak bertemu, tapi bukannya menyerah, Dewo malah justru mengeluarkan ide gila, yakni Elsa diorbitkan menjadi penyanyi namun menggunakan suara Sandra. Dengan catatan keduanya harus menandatangani kontrak merahasiakan fakta ini dari muka publik. Singkat cerita, karir mereka sebagai penyanyi lip sync meroket dan mulai jadi sorotan publik. Tapi publik pun tidak mengerti kalau mereka sebenarnya adalah dua orang yang berbeda. Premis yang jadi fenomena ini sebenarnya menyinggung wajah entertainment Indonesia yang pernah ada masanya penyanyi sebagai pengisi acara itu tidak bernyanyi secara live alias lip sync. Drama keluarga, sister relationship dengan balutan musikal membuat film ini memiliki mood yang karaokeable, sehingga mampu memberi pengalaman sinematik yang menyegarkan dan bisa dibilang genre musikal drama Indonesia bisa dihitung pakai jari lah. Love interest Elsa yaitu Michael Nara yang diperankan oleh Ahmad Megantara punya karakter misterius, karismatik. Masih ada pengembangan karakter yang setengah-setengah yang menjadikan sebenarnya si karakter Michael Nara ini antagonis atau protagonis. Untungnya kehadiran Michael Nara ini gak terlalu mengganggu spotlight hubungan inti dari cerita yaitu kakak beradik Elsa dan Sandra. Ada hal menarik ketika penggambaran sosok anak pertama yang selalu lelah dibandingkan dengan adiknya, dan sosok kakak yang lebih depresif dari adiknya, dan sekalinya punya bakat pun si kakak tetap akan kalah dengan adiknya di mata orang tua atau orang-orang sekitarnya. Sepertinya karakter Sasa ini akan mewakili banyak keresahan anak pertama di Indonesia. Backstage merupakan kepingan cermin industri musik Indonesia dan keluarga single parent yang kurang privilege yang dieksploitasi oleh industri hiburan Indonesia. Secara production design digarap dengan grande, mewah, termasuk efek visual pada momen konser yang mungkin itu keputusan tepat ketika melihat kondisi syuting di masa pandemi. Visual effects penonton yang dibuat kelihatan artificial, tapi balik lagi, ini sebenarnya nggak ganggu-ganggu amat kok, jadi cukup dimaklumi dengan kondisi sekarang. Aspek musical, scoring, dan barisan soundtrack sekali lagi harus disampaikan bahwa jadi nyawa penting dan mampu membawa mood cerita menjadi lebih hidup. Karena memang mereka udah sangat paham gimana saling bertukar emosi. Kalau boleh memilih, tanpa merendahkan kualitas kakak beradik ini, jujur lebih nyaman melihat akting Sissy Priscillia ditambah dengan vokal dia yang terdengar sepenuh hati saat bernyanyi. Sasa, Vanessa Priscillia sebenarnya nggak jelek, cuma level aktingnya dan level segalanya masih belum setara dengan kakaknya sendiri. Secara overall ide cerita dan kemasan filmnya memang menarik, tapi mungkin target market filmnya ini untuk remaja milenial usia berkembang atau cocok dengan fans militan Vanessa Priscillia dengan konflik cerita yang ringan. Entah aku yang ngerasa bukan market filmnya atau ceritanya cukup dragging.
dan cenderung flat yang bikin pengalaman nontonnya tidak sepuas itu. Menjadi satu-satunya penyelamat untuk retensi betah nonton film sampai akhir adalah kehadiran lagu era 2000-an yang sangat familiar, dan itu semua lagu-lagunya enak banget. Balik lagi backstage itu kan masalah selera ya, jadi siapa target marketnya juga, dan mungkin bukan saya target marketnya.